kelas 4, kelas 5 tuh mungkin baru tuh tante mulai ada yang bukan bully ya, mungkin lebih ngata-ngatain gitu ya, kayak cebol lah apa. Oh gitu? Iya, ada dulu ngalamin kayak gitu juga. Itu kategori bully juga sih sebetulnya. Bully ya. Dengan kata-kata. Sampai sempet nggak tiap kali mau sekolah tuh kayak perasaannya nggak enak gitu ya. Sahabat Crosstalk, kembali bersama saya Grace Kusno dalam bincang-bincang Crosstalk, berisi kesaksian daripada anak-anak Tuhan yang menghadapi tantangan yang sangat besar dalam kehidupannya. Dalam episode sebelumnya, kita sempat mendengarkan kesaksian sebuah keluarga, yaitu keluarga Pak Sugi dan Ibu Ani, mengenai anak-anak mereka yang menderita OI, yaitu osteogenesis imperfecta. Dalam bahasa mudahnya disebut sebagai kerapuhan tulang. Nah, saat ini kita akan bincang-bincang lebih lanjut dan lebih detail lagi dengan sang putri tercinta, Nina, anak pertama dari Pak Sugi dan Bu Ani. Bagaimana pergumulan dia sebagai anak penderita OI? Bagaimana bisa sampai saat ini melebihi daripada apa yang diperkirakan dokter? Mari kita bertemu kembali dengan Nina. Nina, selamat datang. Halo. Terima kasih sekali lagi mau bergabung dalam bincang-bincang Crosstalk ya bersama dengan saya. Nina, waktu itu sempet ya papa, mama sharing semua suka dukanya bagaimana memiliki anak-anak yang menderita OI ya. Jadi menderita dalam tanda kutip karena ternyata dia tidak menderita, begitu ya. Dalam arti kata bearable oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena iman kepada Tuhan. Ya. Nah Nina, kita mau belajar lebih lanjut. Saya percaya bahwa sahabat Crosstalk ingin belajar lebih lanjut. Bagi mungkin ada keluarga juga yang memiliki anaknya, ataupun dia sendiri juga menderita OI, bahwa itu bukanlah akhir daripada segalanya. Tapi penderita OI pun bisa maju, bisa mengerjakan hal-hal yang seperti orang-orang biasa kerjakan. Itu yang akan kita dengar dari Nina saat ini. Nah Nin, waktu itu kan Papa sempet ya, saya ingat sekali bicara soal sekolah itu aja tuh perjuangan. Ya harus ada neni yang gendong. Ya, pada waktu ada upacara pun ternyata kedorong sedikit aja patah gitu kakinya ya. Menderita sekali. Nah waktu itu gimana? Nina waktu itu sekolah biasa atau sekolah luar biasa untuk orang-orang disabilitas? Kalau aku dari dulu itu memang sekolahnya di sekolah biasa Tante. Begitu ya? Ya, jadi memang kedua orang tua itu mengusahakan supaya aku dan Tia adikku itu sekolah di sekolah biasa, bukan di sekolah SLB ya istilahnya gitu. Karena memang mereka berpikir bahwa anak-anak ini kan yang dalam tanda kutip yang kelainan itu kan hanya kakinya gitu, karena memang kondisinya rapuh dan tidak bisa berjalan. Tapi kan secara maksudnya IQ ya, itu kan kita normal seperti orang biasa gitu. Betul. Jadi memang papa mama itu sangat mengusahakan aku bisa masuk di sekolah biasa. Apakah dulu sempat ada penolakan untuk dimasukkan ke sekolah biasa? Ya, sempat. Sempat ya Nina? Sempat sih, sampai itu menunda aku jadi 1 tahun lebih lambat. Oh, ya. Jadi papa lebih rela Nina nggak sekolah dulu daripada masuk sekolah luar biasa begitu? Bukan, karena waktu itu mungkin karena ada penolakan itu, jadi kita cari-cari sekolah yang mau terima kan. Jadi itu ada jeda 1 tahun, jadi kalau aku tuh harusnya mungkin di umur 6 tahun udah masuk SD, aku tuh akhirnya masuk SD di umur 7 waktu itu Tante. Setahunan itu mencari-cari sekolah? Ya, jadi waktu itu sempat ditolak karena kita mau di sekolah dekat rumah.
Oke. Tapi ditolak karena mereka takut mengambil resiko ya. Mungkin bukan nolak karena apa sih, tapi lebih ke karena takut beresiko kalau terjadi sesuatu lah sama Safety-nya kita. maksudnya Iya, begitu ya. gitu kan. Dan waktu itu papa juga sudah meyakinkan bahwa kalau ada apa-apa ya tetap itu tanggung jawab saya sebagai orang tua kan. Tapi mereka tetap nggak berani ambil resiko. Jadi mereka waktu itu belum berani menerima gitu. Jadi kita cari-cari tempat lain yang kira-kira mau menerima. Dan waktu itu aku akhirnya masuk TK itu di Jakarta Utara. Jadi lebih jauh dari rumah. Wow, jauh sekali Iya. dong ya. Iya. Iya. Karena kan kita rumah di area selatan. Oke, gitu, ya. oke. Karena di situ yang mau menerima untuk Ya. dan papa Kebetulan waktu itu bersedia. dibantu juga sama saudara. Memang ada yang aktif di di gereja. Jadi kan itu sekolah gabung sama gereja. Ada gerejanya juga gitu. Jadi Oke. ada saudara yang bantu gitu. Oke, jadi orang tua lebih memilih sedikit lebih sulit ya dengan jarak yang begitu jauh. Ya. Tapi yang penting sekolah di sekolah umum. Iya, jaraknya jauh, terus ditungguin juga. Kan kalau PP kan juga jauh kan Tante. Oh Ya, iya. jadi mereka juga mesti nunggu sampai pulang sekolah gitu. Untung waktu itu TK sekolah cuma pendek ya Nina ya, dua Iya, iya. jam begitu ya. Oke, kebayang. Nah, sesudah itu SD, SMP, SMA gitu masih di sana juga di Jakarta Utara? Enggak, jadi setelah itu jadi waktu itu adikku juga mau masuk TK. Ternyata setelah mungkin jeda setahun ya setelah aku masuk itu, Oke. mereka telepon dan mereka bilang oke Pak, kalau mau masuk ke sekolah kami siap menerima. Jadi yang awalnya nolak kita itu akhirnya nerima gitu. Aduh, setahun luar kemudian gitu. Ya, jadi sekarang kalau adiknya mau masuk silahkan Pak. Kalau nanti kakaknya mau masuk lagi pindah ke sini juga boleh gitu. Jadi waktu itu kebetulan si Tia langsung masuk di sekolah yang dekat rumah. Iya, Nah, iya. aku karena udah tanggung kan, jadi aku selesaiin TK-nya dulu, aku SD-nya baru masuk di sekolah yang dekat rumah. Oke, SD, SMP, SMA. Iya, 12 tahun aku di satu sekolah yang sama. dan menemukan kesulitan-kesulitan, mungkin cerita sedikit kalau sekolah di antara anak-anak umumnya yang memang tidak memiliki kesulitan secara fisik, gimana Nina? Iya, banyak sih waktu itu kan, karena kan dokter bilang kalau OI ini penderitanya akan mudah faktur ya, mudah mengalami faktur atau patah tulang gitu. Nah, waktu itu kan saya juga ngalamin. Jadi memang tulang itu akan kuat di usia 15 tahun ke atas. Waktu itu kan dokter bilang seperti itu. Jadi ketika sekolah itu memang aku sering kejadian patah, retak gitu, yang membuat aku tuh mesti bolos sekolah gitu. Kadang bolosnya tuh lama Tante, bisa 1 bulan lebih, bisa ya ketinggalan pelajaran gitu kan. Aku kayaknya paling sering tuh di SD ya, SD, SMP tuh aku sering sekali patah, mbak kepleset gitu ya, atau mungkin aku ya banyak lah kejadian gitu ya. Kadang aku jatuh sama mbak gitu, atau mbaknya cuman kepleset doang gitu. Itu hal-hal kecil yang kalau orang mungkin nggak apa-apa, tapi kalau aku tuh udah langsung patah tulang atau retak tadi. Tapi kan kalau aku retak aja kan sebetulnya udah nggak bisa bangun juga, nggak bisa duduk juga gitu. Jadi banyak bolos, banyak ketinggalan dapat dispensasi pelajaran. juga lah ya dalam hal ini dari sekolah ya, karena tahu keadaan. Ada sih kayak susulan gitu ada. Cuman kan ya jadi banyak yang miss juga ya gitu. Terus kalau lingkungan ya paling kalau olahraga aku kan nggak bisa join. Jadi kalau kelas olahraga biasanya aku ada ujian tertulisnya gitu ya. Atau ya memang aku boleh dibilang mata pelajaran olahraga tuh dianggap aku mungkin nggak masuk gitu ya. Nggak ada mata kuliah, nggak ada mata pelajaran untuk olahraga. Khusus untuk Nina dan Tia ya. Gitu. Oke. Kalau Nah, teman-teman pada waktu itu bagaimana bisa menerima Nina bertemannya secara normal aja gitu? Banyak sahabat-sahabat? Gimana ya? Aku ingat banget waktu pertama kali masuk SD kelas 1 itu ada teman di sebelahku itu teman pertamaku. Itu dia tanya nama, tanya ini gitu ya. Masih kecil kan mungkin masih polos lah ya, belum tahu gitu ya. Tapi kelas 4, kelas 5 tuh mungkin baru tuh Tante mulai ada yang bukan bully ya, mungkin lebih ngata-ngatain gitu ya, kayak cebol lah apa. Oh gitu? Iya, ada dulu ngalamin kayak gitu juga. Itu kategori bully juga sih sebetulnya. Bully ya. Dengan kata-kata. Sampai sempet nggak
tiap kali mau sekolah tuh kayak perasaannya nggak enak gitu ya. Perasaannya nggak enak karena adalah segerombol cowok-cowok nih, anak cowok gitu yang ya ngatain gitu kayak sambil ngeliat terus udah gitu, dasar gini-gini gitu. Gitu. Itu ada sih, itu fasenya di kelas 4, 5 gitu yang aku sampai down gitu ya. Downnya itu sampai nggak mau sekolah atau gimana Nina? Enggak sih, kalau nggak mau sekolah enggak, karena aku kebetulan takut kalau nggak mau sekolah, karena kan papa orangnya keras, terutama soal pendidikan ya. Jadi benar-benar harus gitu. Jadi yang namanya bolos gitu-gitu alasan nggak mau sekolah cuman karena kayak gitu tuh aku nggak pernah. Cuman ya tiap kali mau sekolah jadi nggak semangat aja. Jadi kayak ada beban kepikiran gitu nih, hari ini bakal ketemu dia lagi nih, ngapain lagi gitu, mikir gitu. Jadi papa bener-bener mau treat Nina tuh seperti orang biasa gitu ya, nggak boleh manja-manja, nggak boleh nggak mau ini nggak mau itu gitu ya. Ya jadi kita berdua itu dituntut untuk ya sama seperti anak-anak pada umumnya. Jadi akademis tuh tetap harus bagus ya, tetap harus maksimal gitu. Kita juga ada kegiatan les, ekskul juga kita ikut. Gitu ya, yang sebisa mungkin yang kita bisa aktif tuh kita juga ikut lah gitu. Jadi memang mereka tuh, maksudnya mereka orang tua aku itu memang sangat menuntut kita untuk tetap secara akademis tuh kita tetap bagus, tetap seperti orang normal pada umumnya gitu. Dan ternyata memang secara akademis Nina dan Tia selalu naik kelas bukan karena dikatrol guru atau apa, kan memang betul kan Nina? Iya. Untungnya nggak pernah sih tante nggak naik makanya. Iya. Puji Tuhan selalu bisa ngikutin juga, meskipun ya tadi ada fase-fase beratnya juga. Pasti kan kalau kita down itu pasti ada mempengaruhi nilai juga kadang kan gitu. Tapi akhirnya juga kita bisa ngikutin, bisa mengejar ketinggalan gitu. Oke. Sekarang pertanyaan Nina sama Tia ya, mungkin Tia nggak ada bersama dengan kita tapi kurang lebih sama. Apakah pernah mengharapkan karena saya begini nih, ayo teman-teman harus treat saya yang beda dong, kasihan dong sama saya, bantuin saya ini itu dong, kerjain apa nih, saya nggak sempat ngikutin karena saya sakit, bantu saya bikinin PR atau apa gitu kan, anak-anak kecil pada usia kecil tuh kan kadang suka begitu ya. Apakah itu pernah terjadi di Nina? Kepikiran gitu ya untuk lakukan itu? Enggak sih. Enggak. Luar biasa ya. Daya juangnya sungguh luar biasa ya. Ya, baik. Oke, sekarang gimana? Sesudah lulus SMA, perjalanan berlanjut ya, Nina ya. Titik-titik hidupnya Nina nih, jalan kehidupannya nih berlanjut ke sampai kuliah kan? Kuliah. Oke, boleh ceritakan? Jadi gimana? Waktu itu kan aku kuliah kebetulan. Memang aku tuh agak kurang menyukai pelajaran hitungan sebetulnya. Jadi aku mencari mata kuliah yang terbebas dari angka-angka. jadi aku pengen waktu itu ambil public relation gitu. Karena kan aku kebetulan juga orangnya seneng ngomong, seneng ngobrol gitu ya tante. Jadi aku waktu itu cari-cari public relation. Aku sempat punya ada 3 kampus waktu itu yang aku tes masuk. Dan tiga-tiganya diterima. Tiga-tiganya diterima, tapi dengan beberapa pertimbangan, ya akhirnya aku terima yang agak jauh, yang di Karawaci. Karena yang aku pikir kayak fasilitas untuk wheelchairnya mungkin lebih lebih lengkap, lebih pasti, lebih enak aksesnya untuk kita gampang. Survei dulu ke uni-uni tersebut, survei dulu sebelum memutuskan. Iya kan ya? Aku sambil tes masuk, sambil survei juga, dan kebetulan di 3 kampus itu kan aku keterima gitu. Gitu. Nah cuman waktu itu kan masalahnya kan kita jauh, terus jadi ya kita bolak-balik. Banyak pertimbangan sih kalau kita ngekos kan sebetulnya. Kalau aku kan kebetulan ada asisten yang gendong aku gitu ya. Jadi kalau kita ngekos kan kita berarti biaya hidup bukan untuk 1 orang aja. Iya, jadi betul. jadi harus ada driver juga mungkin yang standby di sana juga. Jadi akan sangat mahal ya kalau kita tinggal di sana gitu. Jadi akhirnya ya aku putusin untuk bolak-balik gitu, Jakarta Tangerang tiap hari gitu. Waktu kuliah gitu. Dan di sana ditunggui oleh Neni selama kuliah itu? Oh iya pasti, karena kan bolak-balik yang bantuin aku dorong segala macam itu kan tetap ada Neni yang bantu. Nina amazing sekali, maksud aku kok bisa ngambil PR, karena kan dengan kondisi Nina bukannya udah saya mendingan di belakang meja aja kerjanya dah supaya nggak banyak ketemu orang. Ini Nina PR itu kan termasuk yang
ya bukan hanya bikin konsep tapi juga harus ketemu orang, harus bicara depan orang. Kadang-kadang kalau sama media yang muncul orang PR begitu ya. Iya. Itu bagaimana tuh Nina bisa sampai percaya dirinya seperti itu? Nah, kalau ngomongin percaya diri tuh mungkin kalau di sebelumnya udah ngobrol sama papa mama gitu ya. Mungkin udah cerita juga papa mama dulu waktu kecil juga saya udah sering diajak pergi-pergi ketemu banyak orang. Mungkin boleh dibilang percaya diri saya juga udah mulai muncul dari situ kali ya tante gitu. Jadi memang saya nggak ada gimana ya, Minder. iya memang seneng ngobrol, seneng ketemu orang gitu. Biarpun untuk pertama tuh mungkin untuk mengawali obrolan bingung nih mau gimana ya deketinnya, mau apa ya topiknya gitu. Tapi aku orang yang seneng untuk sharing sih, seneng untuk ngobrol, berbagi gitu. Memang aku seneng. Nah terus itu tadi kan kalau PR kan kita nggak ada hitungan. jadi pas banget waktu itu di angkatan aku juga mata kuliah statistik itu juga dihilangkan gitu. Padahal sebelumnya tuh angkatan yang sebelumnya ada statistik gitu. Tapi pas kebetulan di angkatanku tuh juga mata kuliah statistik tuh juga dihilangkan gitu. Jadi emang benar-benar nggak ada hitungan sama sekali. Jadi cuman ada apa ya waktu itu ya, ada sih hitungan dikit dan aku masih bisa ngikutin gitu. Aku hitungannya nggak bisa kan yang udah kayak model hitungannya IPA gitu ya. Itu kan aku nggak bisa gitu. Nah kalau hitungan yang basic sih aku masih bisa lah gitu. Masih ada kalkulator juga kok ya. Ya. Oke. Plus minus sih masih bisa tante. Oke, Nina kan Nina 12 tahun di sekolah yang sama, kemudian masuklah ke kampus yang berbeda jauh pula. Lingkungannya nggak tahu, barangkali nggak ada temen yang kuliah di sana misalnya, apalagi ambil PR. Nah, gimana Nina pertama-tama pengalamannya? Ya, jadi itu justru boleh dibilang aku tuh baru benar-benar merasa keluar dari zona nyaman aku ya. Itu ketika aku mau masuk kampus. Jadi selama 12 tahun kan aku selalu ada di satu sekolah yang sama. Jadi boleh dibilang tuh lingkunganku itu aja kan. Paling teman itu berubah paling nggak sampai 50% lah keluar masuk. Maksudnya yang ini pindah, si A pindah, si B pindah gitu kan. Itu kan nggak sampai separuh yang pindah gitu tante. Jadi memang boleh dibilang tuh aku ketemu sama temen yang aku udah tiap hari ketemu. Jadi merasa udah nyaman gitu kan. Nah begitu mau masuk kampus nih sempat struggling karena ternyata aku merasa insecure juga sebelum masuk tuh. Aku sempat stres pastilah ya ngalamin karena kita mau keluar ke dunia yang baru gitu kan. Apalagi umur juga udah waktu itu kan aku pas pertama masuk usia berapa itu? Pertama masuk itu aku tahun 2006. Berarti 19 ya? Sorry. 2006? Sorry. Ya 2006 aku. 2006. Iya, aku kan 87, 2006 berarti 19 tahun lah ya aku. Nah, jadi betul. Enggak dong ya. Iya betul. Kan, betul. Gak bisa ngitung. 87 tambah 19 2006 betul. Iya. Jadi itu baru yang benar-benar aku ada rasa takut kayak nggak diterima gitu ya. Apalagi dari sekolahku itu sedikit yang masuk ke universitas itu kan tante. Ada tapi beda jurusan. Ada yang kedokteran, ada yang hukum. Tapi yang jurusan aku tuh nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar aku bakal ketemu sama orang yang totally new, itu baru semua. Gitu kan. Terus aku bersyukurnya lagi memang ya aku selalu percaya kayak Tuhan tuh punya timing tuh selalu tepat aja. Tepat gitu. Amin. Jadi waktu itu aku dulu tuh universitas ini tuh juga ada MOS kan kayak masa orientasi gitu. Tapi di tahun aku itu nggak ada. Jadi mulai tahun aku sampai seterusnya sampai sekarang itu tuh diganti sama yang namanya festival. Jadi kita nggak ada yang digojlok, dikerjain atau apa, tapi kita tuh dikenalin. Oh ini loh kampusnya. Jadi kita lebih ke pengenalan lingkungan dan pengenalan dengan teman-teman yang lain. Kita ada lomba yang sesuai bakat minat gitu kan. Lomba mewakili jurusan. Jadi kita tuh nggak yang sama senior tuh juga kita langsung baik semuanya. Jadi aku sangat bersyukur karena waktu itu juga langsung ketemu senior yang baik, mentor-mentor yang nerima gitu ya, yang merasa aku seperti keluarga. Even sebelumnya tuh aku punya perasaan ya itu tadi, aku sempat takut nggak diterima, aku sempat malu kan, gimana ya kalau orang lihat aku udah umur segini tapi masih
digendong, ya kadang gimana ya tante gitu kan. Terus kayak masih digendong, masih bawa mbak, masih ya gitulah gitu. Iya, iya, iya. Malah pertama-pertama masuk untuk festival itu orang tuaku masih nganter. Oh, oke. Mereka masih ngikutin gitu sampai acara gitu ya. Itu kan aku kadang-kadang merasa gimana ya, karena di saat anak-anak udah pada teman-teman udah pada lepas semua, Iya. aku masih ditemenin, masih Iya, dianterin gitu. iya. Tapi ya itu aku bersyukur karena ternyata mereka sangat menerima, baik semuanya, welcome. Terus waktu itu juga kita langsung disuruh pilih, oke, mau ikut lomba apa nih yang sesuai bakat minat gitu. Kebetulan kan aku dinyanyi, jadi aku langsung mewakili jurusanku waktu itu, aku nyanyi. Dan di situ tuh semua senior tuh support gitu. Oh gitu. Support. Iya, iya, iya. Gitu. Ya, jadi di situ tuh memang kayaknya selama 1 minggu itu memang kita dikasih kesempatan untuk kenalan sama lingkungan, kenalan sama teman-teman gitu. Dan jadi ketika kita udah seminggu itu lewat, kita masuk mata kuliah di minggu kedua, itu kita udah langsung kayak merasa nyaman aja. Benar-benar Tuhan itu tahu ya, maksudnya Nina itu sangat nervous dan apa ya? Ya bisa pas. Ini pas banget, masa Iya. mata kuliah statistik yang hitung-hitungan ditiadakan, MOS ditiadakan. Iya. Terasa seperti Tuhan memang udah sediakan waktu yang tepat sekali buat Nina ya. Iya. Kalau Nina tidak ketinggalan waktu dulu, waktu masih masuk TK, nggak mundur 1 tahun, ceritanya bisa berbeda, bukan? Betul. Ya makanya God's timing is perfect. Yes, God's timing is perfect. Ya. Betul Nina. Jadi tidak ada masalah, kuliah aman-aman aja. Terus papa juga udah bisa merelakan nggak nemenin Nina terus. Ya, untuk awal masih nemenin, karena kan papa mungkin takut ada medan-medan yang susah. Yang aku mesti dibantu dengan kursi roda atau apa gitu. Itu aja waktu proses mau nemenin itu aja kita sempat kayak berantem dulu di mobil. Gitu. Gimana karena ceritanya? Aku malu kan, aku malu ditemenin kan kayak anak kecil. Jadi aku malu ditemenin kan. Aku mikir kalau teman-teman lihat nanti gimana ya gitu kan. Aku malu sekali gitu. Terus jadi tapi papa kan gitu ya. Maksudnya papa nggak mau lepasin karena takut. Nah, ya itu tadi aksesnya susah, perlu bantuan gitu kan, jauh ya. Gitu. Jadi papa tetap ikut. Tapi nah ini loh tante. Tapi ketika aku tuh lagi ngumpul sama teman-teman, papa tuh duduk jauh sekali dari aku sama teman-teman. Demi menjaga perasaan Nina. Iya, demi menjaga perasaan aku, mungkin menjaga perasaan teman-teman juga supaya nggak malu kan ngobrol. Kita kan kalau ada orang tua mungkin sungkan atau apa gitu. Betul. Jadi papa tuh duduk jauh, ya pokoknya menyingkir lah, nggak deket-deketin gitu. Nah itu dulu awal-awal kalau aku cerita ini suka nangis karena terharu segitu menjaga perasaan aku ya gitu. Dan ngerti bahwa aku butuh space gitu untuk aku sama teman-teman gitu. Betul. Gitu kan. Jadi ya, sahabat Crosstalk, kalau kita pelajari sampai saat ini apa yang disampaikan oleh Nina, peranan daripada orang tua itu begitu pentingnya dalam pertumbuhan seorang anak yang menderita OI. Jadi para sahabat Crosstalk, jika Anda mungkin memiliki anak yang dengan kondisi yang sama seperti Nina, dan Anda rindu untuk supaya anak Anda juga bisa maju seperti Nina, mari belajar juga dengan apa yang dilakukan oleh Papa Nina yang Nina baru saja saksikan. Bahwa peranannya begitu besar, bahkan sampai mau bersusah-susah, tapi tetap ingin bahwa Nina tetap diterima sebagai anak seperti umumnya. Tapi dia bersedia membayar harga seperti itu. Maka saya percaya sahabat Crosstalk bahwa anak-anak Anda pun akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa dengan masa depan yang penuh dengan harapan seperti yang dialami oleh Nina dan Tia. Lanjut Nina. Lanjut. Ya, jadi ya aku kalau peranan orang tua itu menurut aku sangat penting. Sangat penting ya. Termasuk tadi rasa confidence aku itu mungkin juga timbulnya dari dulu ya, karena mereka juga nggak pernah malu untuk showing aku kemana-mana, untuk menunjukkan bahwa ini loh anakku yang memang dia punya kekurangan tapi dia juga ada kelebihan gitu ya. Aku waktu itu berpikir bahwa kayaknya kalau memang udah dikasih dinyanyi, udah deh nyanyi aja, jangan cari-cari yang lain, jangan berusaha pengen yang lain gitu. Kayaknya setelah aku menjalani itu, aku jadi merasa bahwa ini bukan duniaku gitu aja. Gitu aja sih. Jadi memang aku gak pengen terkenal sih pada akhirnya gitu. Karena ketika orang notice aku, ketika orang ini, aku justru merasa gak nyaman ketika orang tuh notice, oh kamu yang ini ya, kamu yang ini ya gitu. Gitu ya.
aku menganggap bahwa Tuhan itu baiknya luar biasa. Justru bukan karena aku dengan keadaanku yang seperti ini, aku dikasih hidup yang gampang-gampang aja gitu. Kadang kan kita berpikir bahwa kita tuh udah dikasih kondisi yang berbeda dari orang lain. Berarti Tuhan nggak mungkin kasih kita yang aneh-aneh lagi. Kita kan kadang mikir gitu ya Tante ya. Kadang Kasihanlah Tuhan sama kita lah ya. Tuhan udah kasihan lah sama kita. Kita kan udah kayak gini, udah beda dari yang lain. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang mendapat berkat lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.